Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak terasa malam pun semakin larut. Awan hitam yang menutupi kampung nampaknya belum mampu mengeluarkan air hujan yang deras pada malam itu. Sehingga kampung pun kini terasa sedikit hangat. Hawa lembab yang disebabkan oleh hujan yang tidak kunjung turun membuat sebagian orang tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan banyak dari mereka yang berkeringat karena hawanya yang sedikit hangat pada malam itu. Namun sebagian dari mereka masih bisa tidur nyenyak. Rasa lelah yang mereka rasakan ketika bekerja membuat mereka tertidur pulas di atas kasur yang sedang mereka tempati. Meskipun tepat jam 1 malam, Pak Andri tiba-tiba terbangun di tengah-tengah kegelapan malam. Dia mendengar suara samar-samar suara bayi yang tertawa pada malam itu. Sebuah suara seperti seseorang yang sedang bermain dengan bayinya dan membuat dia tertawa dengan tawanya yang khas. Tentu saja hal itu membuat Pak Andri panik. Seketika dia mengecek bayinya yang ada tidur di antara mereka. Bayinya yang seharusnya tidur pulas kini menghilang. Seketika dia bangun dan langsung membangunkan istrinya yang masih tertidur. "Ma, kemana si Dedek?" Ketika dia sedang membangunkan istrinya, tiba-tiba dia semakin panik ketika mendengar lagi suara bayi yang tertawa di ruang tengah. Hal itu tentu saja membuat Pak Andri langsung turun dari kasur selepas dia membangunkan istrinya. Dia berlari ke tengah rumah untuk mengetahui siapa yang bermain dengan bayinya di malam itu. Namun, dia tiba-tiba terdiam, tepat ketika dia melihat sesuatu yang ada di tengah rumah. Tubuhnya seperti kaku dan tidak bisa bergerak. Bahkan mulutnya terbuka lebar dengan kedua matanya yang tidak bisa mengalihkan pandangannya atas apa yang sudah dia lihat. Sedangkan istrinya yang terbangun akibat suaminya membangunkannya, kini mengejarnya ke ruang tengah. Dan ketika dia melihat sesuatu yang sama dengan apa yang sedang dilihat oleh suaminya. Astaga, itu nenek cucu kan? Bu Yuni tidak kuasa menahan rasa ketidakpercayaannya terhadap cerita-cerita yang dia dengar selama beberapa hari ini. Karena apa yang mereka rasakan kini dia lihat dengan kedua matanya sendiri. Tidak jauh dari dirinya dan Pak Andri, nenek cucu muncul dengan memakai kebaya hitam dan rambut putih panjangnya yang khas. Dia terlihat menggendong bayinya yang terlihat senang ketika sedang digendong olehnya. Hal itu tentu saja membuat kedua orang ini terdiam dan tidak berdaya. Jantung mereka secara serentak berdetak kencang dengan nafasnya yang kini mulai terasa berat. Aura dalam rumah mereka pun kini seketika berubah. Seperti ada sesuatu yang menekan kedua tubuh mereka sehingga mereka susah untuk bergerak dengan leluasa. Apalagi seperti ada aura tipis berwarna hitam yang menusuk kulit. Seperti jarum-jarum kecil yang membuat mereka sedikit merasakan rasa sakit ketika sedang berdiri di sana. Seperti yang tahu bahwa Pak Andri dan Bu Yuni yang sedang menatapnya, nenek cucu yang terlihat sedang bermain-main dengan bayinya tiba-tiba menoleh ke arah mereka berdua secara perlahan. Kepalanya dimiringkan ketika melihat ke arah mereka berdua. Rambut putihnya yang panjang membuat wajahnya kini sedikit tertutup. Dia tersenyum, senyuman yang menyeringai kepada mereka berdua. Matanya melotot tajam ke arah mereka berdua dengan bau busuk yang menyengat seperti bau mayat yang sudah lama dikuburkan dan diangkat kembali dengan kondisi dagingnya yang sudah membusuk. "Si Dedek mah biarkan dititipin aja ke nenek, karena nenek mah meskipun sudah mati juga bisa ngurus si Dedek mah." Nenek cucu yang sedang menggendong bayi itu tiba-tiba berbicara dengan pelan kepada mereka berdua. Bahkan dia pun tertawa dengan suaranya yang menyeramkan untuk didengar pada malam itu. Apalagi setelah dia berkata seperti itu, blak. Tiba-tiba pintu rumah yang awalnya tertutup dan terkunci tiba-tiba terbuka dengan sangat keras. Saking kerasnya pintu itu dibuka,
sehingga suaranya terdengar dengan jelas oleh mereka berdua. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tubuhnya masih terlihat shock sehingga mereka hanya bisa diam dan melihat nenek cucu yang menggendong bayinya sambil tersenyum kecil ke arahnya. Entah apa yang terjadi kepada bayi itu, namun ketika pintu rumah itu terbuka lebar, nenek cucu seketika melayang. Dia mundur secara perlahan dan keluar melalui pintu sambil terkekeh-kekeh di depan Pak Andri dan Bu Yuni yang masih tidak percaya atas apa yang dia lihat. Nenek cucu melayang sambil membawa bayi yang dia pegang. Melayang jauh hingga ke atas sana dan seketika menghilang di telan gelapnya malam, meninggalkan kedua orang tuanya yang tidak berdaya di dalam rumah karena rasa takut yang mereka rasakan begitu kuat sehingga mereka butuh beberapa menit untuk sadar bahwa bayi mereka kini menghilang entah kemana, tepat di depan mereka berdua. Bagaimana perasaan kalian ketika anak satu-satunya yang masih bayi kini menghilang dengan sekejap mata di depan kedua mata kalian sendiri? Bayi itu hilang di bawah sesosok makhluk yang bukan manusia dan terbang keluar menyatu dengan kegelapan malam. Hal itu tentu saja membuat Pak Andri dan Bu Yuni panik. Mereka sadar beberapa menit setelah tubuh mereka bisa digerakkan lagi di malam itu. Rasa tidak percaya juga rasa takut yang muncul membuat mereka hanya bisa menatap anak mereka yang digendong oleh nenek cucu. Bayi itu terlihat senang, seperti dia dititipkan kepada nenek cucu ketika hidup. Namun kali ini berbeda. Nenek cucu yang dia lihat adalah nenek cucu yang sudah mati, dan yang muncul di hadapannya adalah hantu yang bergentayangan, tidak tentu arah, dan tanpa ada tujuan yang pasti. Rumor-rumor tentang kemunculan nenek cucu dan meneror para warga kini mereka rasakan. Bahkan Pak Andri yang sebelumnya bercanda tentang nenek cucu kepada istrinya sendiri tidak kuasa menahan ketakutannya ketika dia melihat sosok itu muncul tepat di depannya. "Dedek!" Bu Yuni tiba-tiba berteriak. Beberapa menit setelah nenek cucu membawa bayi itu keluar, tidak lama dia pun berlari keluar rumah dengan tergesa-gesa, meninggalkan suaminya yang masih syok atas apa yang dia lihat pada malam itu. Aura keibuannya terlihat, dia benar-benar panik. Dia berlari tanpa memakai jaket tebal pada malam itu. Hawa dingin yang dia rasakan tidak diperdulikan olehnya. Matanya berkaca-kaca ketika dia mengejar anaknya yang masih bayi itu keluar rumah. Namun sayangnya dia terlambat. Bayinya sudah menghilang di dalam kegelapan. Entah kemana nenek cucu membawanya pada malam itu, sehingga dirinya semakin panik dan terduduk di depan rumah yang masih berupa tanah. Bu Yuni menangis. Dia kehilangan anaknya yang masih bayi itu. Tubuhnya tidak kuasa menahan air mata kesedihan yang muncul seketika di dalam dirinya. Rasa takut yang awalnya dia rasakan kini berubah menjadi sebuah kesedihan yang mendalam. Anak sekecil itu yang masih rapuh dan tidak berdaya kini hilang, dan sosok yang membawanya adalah sosok yang dia kenal baik semasa hidupnya. Pak Andri yang masih berdiri di dalam rumah butuh waktu lebih lama sampai dia sadar bahwa anaknya menghilang di depan matanya. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari logika yang pas atas situasi yang terjadi sekarang. Namun dia tidak menemukan hal itu. Dan ketika dia tersadar bahwa istrinya menangis di depan rumah, dia pun langsung berlari menghampirinya. "Sabar, Ma. Kita cari si Dedek malam ini. Aku akan meminta tolong warga untuk mencarinya. Kita akan menyusuri tempat-tempat yang mungkin saja ada Dedek di sana. Sekarang Mama sabar terlebih dahulu ya. Biar hal ini aku dan para warga yang urus." Pak Andri mencoba untuk menegarkan hatinya, meskipun di dalam dirinya banyak sekali perasaan yang saling berkecamuk satu sama lain. Marah, pusing, takut, khawatir, sedih, semuanya saling beradu di dalam dirinya yang mungkin saja apabila dia tidak bisa tegar di depan istrinya, tubuhnya akan ikut menangis ketika merasakan kenyataan yang dia alami pada saat itu. Malam yang seharusnya tenang tiba-tiba menjadi gaduh akan kejadian tersebut. Apalagi kini yang mendapatkan teror adalah Pak Andri yang merupakan RW yang mengurus semua warga yang ada di kampung itu. Dengan nada yang panik, Pak Andri menggedor-gedor setiap orang yang ada di dekat rumahnya. Dirinya bercerita atas apa yang terjadi kepada keluarganya pada malam itu. Bahkan dia berkata bahwa ini bukanlah teror yang membuat dia dan istrinya ketakutan lagi, seperti cerita-cerita yang sudah beredar di kampung dalam beberapa hari ini. Namun hal ini diperparah ketika anak bayinya yang menghilang dan kini entah kemana. Hal itu tentu saja membuat para warga terbangun dan membantunya.
Para suami terlihat memakai jaket dan sarung untuk menghangatkan badan, juga senter dan pentungan untuk mencari bayi Pak Andri yang hilang. Begitu pula para ibu-ibu yang langsung berangkat ke rumah Pak Andri untuk menenangkan Bu Yuni yang masih menangis di dalam rumahnya. Sedangkan anak-anak yang ada di dalam rumah sengaja mereka kunci dari luar. Mereka disuruh tidur dan tidak keluar rumah. Bahkan beberapa dari mereka mencoba menakut-nakuti anaknya agar tidak ikut orang tuanya mencari bayi Pak Andri, karena takut mereka juga akan menghilang dibawa oleh nenek cucu pada malam itu. Meskipun tidak semuanya mengiyakan ajakan Pak Andri karena alasan tertentu, tapi banyak dari mereka yang kini keluar rumah untuk membantunya. Semuanya menjadi riuh. Kampung yang sepi dan sunyi itu kini penuh dengan titik-titik cahaya dari senter juga obor yang mereka bawa. Mereka semua berkumpul di depan rumah Pak Andri. Bahkan Dadang, Aan dan Dodi pun ikut dalam pencarian bayi Pak Andri pada saat itu. Ya kataku juga, awalnya mereka nggak percaya kita pernah ditampakin hantu nenek cucu. Sekarang mah ternyata Pak Andri yang kena teror. Bahkan bayinya hilang, kata Dadang yang berkata kepada Aan dan Dodi yang kini ikut dalam rombongan warga di malam itu. Iya, mana tadinya si mama mau dititipin bayi itu lagi. Tadi siang si Bu Yuni sudah pesan untuk jaga bayinya karena besok harus kerja lagi di kota. Malamnya ada kejadian kayak gini, jawab Aan sambil menggelengkan kepala. Alah, awalnya malah aku mah gak mau ikut. Udah trauma kayak gini tuh waktu di pos ronda, tapi istri malah nyuruh untuk berangkat, kata Dodi yang nampak mengeluh atas apa yang sedang dia lakukan. Padahal kita bertiga tahu sendiri bagaimana seramnya nenek cucu itu muncul kemarin. Tapi ya karena ini instruksi Pak RW, jadi ya mau tidak mau harus dilakukan. Mereka bertiga sempat terdiam sebentar, mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi kepada mereka pada malam itu. Beberapa dari mereka bergidik ketakutan ketika mereka mengingat hal tersebut, karena mereka tahu bagaimana seramnya nenek cucu yang mungkin nanti menampakkan dirinya dengan wujud yang sekarang. Aku mah kepikiran selama beberapa hari ini. Sebenarnya si nenek cucu teh kenapa? Bukannya meninggalnya tuh normal kan? Tapi kenapa gentayangan gini? Tanya Dodi kepada mereka berdua. Apa ada yang belum dia selesaikan semasa hidup ya? Atau ada apa? Atau mungkin ini ada hubungannya dengan si Cecep yang kini tinggal sendirian? Dadang dan Aan saling bertatapan ketika Dodi bertanya seperti itu. Namun tidak lama mereka menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak tahu atas apa yang terjadi di kampung mereka. Apa kita harus tanya si Cecep sendiri? Bisa saja dia tahu sesuatu, tanya Dodi yang masih penasaran atas apa yang terjadi sekarang. Namun Dadang tiba-tiba mengangkat salah satu tangannya dan mendekatkannya ke arah mulut secara serentak. Shh, jangan keras-keras. Kita diberitahu jangan dikasih tahu Cecep akan hal ini kan? Karena sebagian warga masih menghargai nenek cucu semasa hidup, sehingga mereka belum percaya seperti kita yang ditampakin langsung olehnya, jawab Dadang yang berkata dengan pelan. Tapi Dang, kan ceritanya sudah menyebar, bahkan ibumu yang nyebarin waktu di warung, kata Aan yang menjawab atas apa yang dikatakan Dadang pada malam itu. Ya tahu An, sebagian sudah percaya. Biasanya itu adalah orang-orang yang sering nongkrong di warung Pientin. Tapi kan kampung kita ini teh luas An, gak semua orang percaya sepenuhnya atas cerita itu. Ini aja yang kumpul adalah orang-orang yang percaya bahwa nenek cucu gentayangan. Sebagian lagi malah menolak untuk berkumpul karena mereka gak percaya dengan sosok nenek cucu yang baik semasa hidupnya. Dodi yang mendengar Dadang berbicara seperti itu hanya bisa terdiam sebentar. Lalu tidak lama dia berkata lagi dengan nada yang serius. Tapi Dang, menurutku Cecep harus tetap tahu akan hal ini cepat atau lambat. Siapa tahu Cecep tahu permasalahan yang dialami oleh nenek cucu semasa hidup yang belum sempat dia selesaikan. Jadi kita harus memberitahunya malam ini apapun alasannya. Apalagi terakhir kan nenek cucu terlihat jatuh dari kasurnya dengan penuh luka dan cakaran hewan buas yang ada di sekeliling kamarnya. Bisa saja itu adalah bukan ular dari hewan, tapi ular dari... Dodi yang akan menyelesaikan perkataannya tiba-tiba terpotong ketika Pak Andri berbicara di depan para warga. Aan yang ada di sebelahnya bahkan menyenggol dirinya agar Dodi diam dan membiarkan Pak Andri berbicara di depan mereka. Wibawa sebagai seorang kepala RW mendadak berubah sekarang.
Dia kini meminta kepada warga bukan sebagai Pak RW, tapi sebagai seorang ayah yang kehilangan anaknya oleh sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehatnya. Dia meminta tolong kepada semua warga dan meminta maaf atas tindakannya yang mengganggu tidur-tidur mereka pada malam itu. Pak Andri tidak kuasa menahan sedih ketika meminta tolong kepada orang-orang yang sedang berkumpul di depan rumahnya untuk mencari bayinya ke semua tempat yang mereka anggap sebagai tempat nenek cucu membawa bayinya di malam itu. Tentu saja hal itu membuat semua warga di sana ibah. Bahkan Dadang, Dodi dan Aan pun sepakat untuk membantunya hingga bayinya ditemukan pada malam itu. Pak RW yang mengetahui bahwa sebagian warganya yang dia bangunkan secara paksa ingin membantunya untuk mencari bayinya. Dia kini menyerahkan pencarian bayinya kepada warga yang kini menyebar ke beberapa tempat yang mereka yakini sebagai tempat yang cocok bagi nenek cucu untuk membawa bayinya yang masih kecil itu. Titik-titik cahaya yang awalnya berkumpul di satu tempat itu kini mendadak terpecah menjadi beberapa titik. Mereka semua berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil yang menyebar ke seluruh kampung. Mereka mencoba mencari tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat bagi nenek cucu membawa bayinya. Sebuah tempat yang dirasa seram oleh mereka, bahkan tempat-tempat itu seringkali dihindari ketika malam tiba, karena menurut mereka, banyak sekali penampakan-penampakan yang terjadi ketika mereka melewati tempat tersebut. Memang wajar, pikiran para warga adalah tempat-tempat seperti itu, karena menurut mereka, nenek cucu yang bukan lagi manusia kini bergabung dengan dedemit-dedemit yang tinggal di salah satu tempat-tempat tersebut. Sehingga tempat-tempat itulah yang akan mereka tuju untuk pencarian bayi Pak Andri yang hilang entah kemana. Terlihat beberapa orang yang berjalan dengan senter dan obor yang mereka bawa untuk penerangan di antara mayat-mayat yang terkubur di bawah kaki mereka. Mereka berjalan melewati tumpukan-tumpukan tanah yang berisi jasad-jasad manusia yang sudah terkubur lama. Jasad-jasad yang mungkin mereka kenal dikuburkan juga di tempat ini. Sebuah tempat yang paling mereka hindari ketika malam. Sebuah pemakaman umum yang luas, yang merupakan pemakaman kampung yang sudah berumur ratusan tahun lamanya, yang letaknya tepat di belakang kampung dan berdekatan dengan persawahan yang luas. Pemakaman umum ini terlihat cukup sunyi. Tempatnya tidak akan terlihat jelas dari luar karena sekelilingnya ditutup oleh rumpun bambu yang lebat, yang batangnya menjulang hingga ke atas, sehingga membuat hawa di sekitarnya menjadi sejuk karena sinar matahari terhalang oleh rumpun bambu tersebut. Ada satu tempat yang mereka akan tuju pada saat itu, yaitu makam nenek cucu yang baru saja dimakamkan beberapa hari yang lalu. Makam yang masih nampak baru dengan taburan bunga yang belum nampak layu, juga kendi air yang masih tersimpan di atas gundukan tanahnya, serta dua batu nisan yang sederhana kini terlihat dari kejauhan. Mereka berjalan secara perlahan. Cahaya senter yang mereka pegang diarahkan ke segala arah, mencoba mencari bayi Pak Andri yang mungkin saja dibawa ke tempat ini. Cahaya api dari obor pun mereka angkat ke atas. Cahayanya yang sedikit redup, namun bisa melihat dengan luas membuat mereka mengangkat semua obor-obor yang mereka bawa. Namun di balik apa yang mereka cari, tersimpan rasa takut yang mereka rasakan. Takut akan kemunculan para makhluk yang menjadi penghuni dari tempat ini. Terbukti, ketika mereka melangkah melewati pemakaman itu, dari dalam kegelapan muncul beberapa mata yang merah yang menyala terang, menatap mereka dari pohon beringin yang letaknya tepat di tengah-tengah pemakaman. Mereka seperti penasaran atas apa yang dilakukan oleh para manusia di tempat mereka pada malam ini. "Gimana? Ada nggak bayinya?" Nampak salah satu warga mencoba berteriak dari arah belakang, mencoba bertanya atas keberadaan bayi Pak Andri kepada rombongan yang kini ada tepat di depan makam nenek cucu. Mereka yang ada di depan hanya menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka menyorot senter-senter mereka ke sekitar makam, tepatnya ke rumpun-rumpun bambu yang ada di sekeliling mereka. Namun ada satu yang menyorot ke arah belakang, mencoba memberitahukan bahwa mereka belum menemukan bayi Pak Andri pada saat itu. Dirinya membawa obor yang diangkat setinggi-tingginya, mencoba berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di belakang sana. Meskipun dia merasakan suatu keanehan akan rombongan yang ada di belakang. Jumlahnya seperti bertambah daripada yang seharusnya. Mereka menjadi bertambah banyak, seperti ada orang-orang lain yang ikut dalam rombongan mereka. Sinar obor yang sedikit redup ketika menyinari orang-orang yang ada di sekitarnya, membuat dirinya tidak bisa memastikan
siapa saja orang-orang tambahan yang ikut dalam rombongan ini. Sehingga dia kembali berteriak, meminta mereka untuk mencoba menghitung kembali orang-orang yang ada di belakang sana. "Mang, coba hitung, kenapa manusianya semakin bertambah ya yang ikut? Bukannya tadi hanya beberapa orang saja yang ikut ke sini?" Orang yang tadi berteriak dari belakang mendadak heran dengan apa yang dikatakan dari rombongan depan. Namun karena dia juga penasaran, dia akhirnya menghitung kembali sisa orang yang ada di rombongan belakang. Dengan obor yang dia pegang, dia kembali mengangkat tangannya, mencoba menghitung orang-orang yang ada di sana, dengan memanggil satu persatu orang yang ada di sana dengan sangat keras. "Ujang, Edi, Suro, Dayat, Udin." Semuanya menyahut dan mengangguk ketika orang tersebut memanggilnya. Tapi ada seseorang yang nampaknya belum dia panggil. Orang yang tepat berada di sampingnya. Dia hanya berjalan tanpa membawa senter ataupun obor untuk penerangan tambahan pada malam itu. Seseorang yang memakai baju warna hitam dengan celana kain berwarna coklat, serta rambutnya yang sedikit panjang yang berdiri begitu saja di sebelah orang tersebut. Tentu saja orang itu terheran-heran dengan orang yang ada di sampingnya, karena dia sendiri baru sadar bahwa ada orang lain yang ikut bersamanya dari tadi dan berjalan tepat berada di sampingnya. Bentar. Kalau kamu siapa?" Orang tersebut bertanya kepada orang yang ada di sampingnya sambil menepuk pundaknya. Entah mengapa pundaknya terasa dingin, tubuhnya tidak hangat sama sekali, seperti seseorang yang baru saja meninggal. Orang yang dia tanya hanya terdiam sebentar. Lalu tidak lama dia memalingkan wajahnya secara perlahan. Betapa terkejutnya orang tersebut ketika melihat wajah dari orang yang pundaknya dia tepuk itu. Bagaimana tidak, dia tersenyum kecil kepadanya, namun wajahnya nampak hancur. Wajahnya tidak utuh sama sekali. Sebagian wajahnya sudah menghilang dan hanya menyisakan tengkorak dengan belatung-belatung yang sedang menggerogoti sisa-sisa daging di wajahnya. Matanya yang menempel hanya sisa satu, sedangkan satunya lagi sudah menghilang, seperti sudah habis dimakan belatung yang menempel di wajahnya. Selain wajahnya yang seram, seketika bau busuk mayat pun tercium secara perlahan oleh orang tersebut. Dan bukan itu saja, rupanya tidak hanya satu yang muncul, namun ada beberapa yang berdiri di antara para rombongan dengan kondisi tubuh yang sama. Bau mayat yang sudah busuk dengan belatung yang sudah menggerogoti sebagian tubuhnya. "Ah!" Hal itu tentu saja membuat orang yang ada tepat di sebelahnya berteriak. Sambil membawa obor yang dia pegang, dia membalikkan tubuhnya dan berlari tunggang langgang di antara pemakaman yang berjejer di sana. Beberapa kali dia terjatuh karena tersandung batu nisan yang tertancap di sana. Namun dirinya bangkit kembali dan kembali berlari dengan obor yang dia pegang. Tentu saja hal itu mengagetkan para rombongan belakang. Mereka baru sadar beberapa detik setelah orang tersebut berteriak dan berlari menjauh darinya. Mereka pun akhirnya sadar apa yang membuat dia berlari kini terlihat oleh mereka semua, karena wujud-wujud itu nampaknya muncul di dekat mereka dengan jumlah yang lumayan banyak. Sehingga mereka semua menjadi panik. Mereka ketakutan karena melihat orang-orang yang berdiri dan ikut dalam rombongan dengan wajahnya yang menyeramkan terlihat jelas oleh mereka dari jarak dekat. Rombongan belakang mendadak menjadi riuh, satu persatu dari mereka lari tunggang langgang meninggalkan pemakaman umum yang gelap itu. Mereka kini tidak peduli dengan rombongan depan yang masih mencari keberadaan bayi Pak Andri yang mungkin saja ada di sekitar makam nenek cucu. Mereka lebih memilih untuk menyelamatkan diri mereka dan segera menjauh dari pemakaman itu. Hal itu tentu saja membuat rombongan depan yang masih fokus dengan pencarian bayi Pak Andri terheran-heran atas apa yang terjadi dengan rombongan belakang. Karena ketika mereka berlari seperti itu, wujud-wujud yang menyeramkan yang menampakkan diri di sekitar mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Bahkan dari mereka yang berada di rombongan depan mencoba untuk mengejarnya dan mencari tahu apa yang terjadi. Mereka sudah terlambat karena orang-orang itu menghilang dalam sekejap, berlari dengan sekuat tenaga ketika meninggalkan pemakaman itu. Di tengah-tengah kebingungan itulah secara tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah suara wanita yang muncul entah dari mana. Suara itu terlihat seperti suara wanita umur 50 tahunan yang memberitahu bahwa apa yang mereka cari tidak ada di pemakaman ini. "Nenek itu mah tidak ada di sini. Soalnya di sini bukanlah tempat dirinya. Bahkan kita selaku yang satu bangsa dengannya tidak setuju dia ada di sini. Soalnya dia tidak bisa disebut mati.
Tapi ada sebuah kesengajaan yang membuat tubuhnya mati. Soalnya waktunya sudah habis. Suara itu terdengar sangat pelan, namun terdengar jelas di telinga-telinga mereka yang mendengarnya. Tiba-tiba tepat ketika mereka mendengarkan suara tersebut, terlihat ada satu sosok yang muncul secara perlahan di antara mereka. Dia duduk di atas batu nisan dengan bajunya yang putih dan panjang sehingga menutupi kakinya sendiri. Wajahnya tanpa datar. Bahkan tidak ada ekspresi apapun yang dia perlihatkan. Rambutnya yang panjang dan terurai membuat dirinya terlihat sedikit menakutkan untuk dilihat oleh mata manusia. Dia bukanlah kuntilanak, sesosok hantu berambut panjang yang seringkali tertawa atau menangis ketika muncul di depan manusia. Namun sepertinya dia adalah sosok yang dihormati di pemakaman ini. Karena dia muncul dan memberitahu bahwa apa yang mereka cari tidak ada di tempat ini. Bahkan dia sendiri tidak rela apabila nenek cucu dimakamkan di tempat ini. Sekarang kalian pergi dari sini. Tidak ada nenek itu di sini. Silakan pergi. Kalau perlu, bawa mayat nenek ini dari tempat ini. Soalnya ini bukan tempatnya untuk ada di sini. Mayat ini sangatlah gelap. Ada dosa yang harus dibereskan kalau kalian gak mau ditampakin oleh nenek ini. Para warga yang ada di rombongan depan mendadak terdiam. Semua senter dan obor yang mereka pegang serentak menyoroti wanita yang tiba-tiba muncul dan duduk di batu nisan nenek cucu yang ada di dekat mereka. Mereka melihat wanita itu seakan-akan tidak percaya atas apa yang mereka lihat. Wanita itu memang tidak memancarkan aura yang membuat mereka ketakutan, sehingga mereka butuh waktu agar mereka sadar atas apa yang mereka lihat, bahwa apa yang ada di depan mereka bukanlah manusia. Namun wanita itu sepertinya tahu akan hal tersebut, sehingga tiba-tiba dia merubah wajahnya. Matanya yang awalnya tanpa ekspresi kini berubah menjadi tatapan yang tajam, melotot ke arah mereka semua dengan wajahnya yang sedikit dimiringkan. Bahkan mulutnya kini tertawa dengan suaranya yang melengking sehingga membuat suasana di pemakaman itu menjadi gaduh. Karena ketika tepat wanita itu tertawa, ada suara-suara lain yang ikut tertawa bersamanya. Suara-suara dari mata-mata merah yang menyala di antara kegelapan, yang menatap para manusia yang ada di sana dari kejauhan. Wanita itu tertawa, suaranya sangat nyaring, bahkan melengking hingga telinga mereka sakit. Dari sana para rombongan depan baru sadar, bahkan kini mereka ditampaki oleh para makhluk yang tinggal di pemakaman. Bahkan mereka memberitahu bahwa apa yang mereka cari tidak ada di pemakaman ini. Suara itu semakin riuh, seperti sengaja agar orang-orang itu berlari meninggalkan pemakaman itu. Tentu saja hal itu berhasil dilakukan. Mereka begitu ketakutan ketika mereka sadar apa yang mereka lihat pada saat itu. Orang-orang itu pun ikut berlari, melewati makam-makam yang berjejer di dekat mereka. Mereka saling menyelamatkan diri satu sama lain, berlarian tidak tentu arah, sehingga meninggalkan pemakaman itu dalam sekejap mata. Pemakaman yang awalnya terang benderang oleh cahaya-cahaya yang mereka bawa, kini kembali gelap gulita ketika semua orang itu berlari meninggalkan pemakaman dengan rasa takut yang muncul di dalam diri mereka. Dan wanita yang duduk di batu nisan nenek cucu kini menghilang secara perlahan, bersamaan dengan mata-mata merah yang menyala yang menghilang satu persatu di sana. Bu Yuni tampak gelisah. Dia tidak bisa duduk dengan sabar menunggu suami dan para warga yang sedang mencari anaknya. Beberapa kali dia berjalan keluar, melihat jalan besar di kampung yang tepat ada di depan rumahnya. Hatinya benar-benar gelisah. Beberapa kali dia mengangkat tangannya dan menggigit kuku jarinya. Kakinya pun beberapa kali dia hentakkan ke lantai. Dia benar-benar tidak bisa tenang ketika melihat anak satu-satunya menghilang begitu saja dan kini belum ditemukan. Kemana sih Bapak? Kenapa jam segini belum kembali? Mulutnya terus-terusan menggerutu, mencoba bertanya kepada ibu-ibu yang ada di sana, namun mereka hanya menggelengkan kepala dan berusaha untuk menenangkan Bu Yuni yang gelisah. Sudah hampir 2 jam berlalu, namun tanda-tanda dari para warga yang mencari anaknya belum juga pulang. Begitupun Pak Andri yang ikut kepada rombongan para warga yang berpencar ke beberapa tempat yang ada di kampung ini. Suasana malam semakin lama semakin dingin. Angin dingin secara perlahan berhembus ke arah rumah dengan sangat pelan, apalagi suasana malam kali ini sangatlah gelap. Karena tidak ada bulan dan bintang yang menerangi malam dengan sinarnya yang terang pada malam itu. Tak lama terlihat beberapa titik cahaya muncul dari arah kanan,
tepatnya dari arah persawahan dan kebun-kebun warga yang letaknya tidak jauh dari kampung. Mereka berjalan secara perlahan dengan dipimpin oleh Pak Andri yang ada di rombongan depan. Salah satu ibu-ibu yang menemani Bu Yuni langsung berlari ke dalam rumah, memberitahu bahwa mereka sudah kembali. Seketika Bu Yuni yang gelisah langsung berlari keluar dengan tergesa-gesa, mencoba menunggu hasil dari mereka yang mencari anaknya di sana. Secara perlahan rombongan itu semakin mendekat. Mereka terlihat berjalan pelan dari kejauhan dengan wajahnya yang sedikit menunduk. Mereka seperti tidak bersemangat ketika pulang pada malam itu. Seperti tidak ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Bu Yuni yang melihat bahwa itu adalah rombongan suaminya, tiba-tiba berlari, menghampirinya dan bertanya tentang bayinya pada malam itu. "Pak, gimana? Ketemu si dedeknya?" Namun Pak Andri yang ada di depan hanya menggelengkan kepala. Dia hanya mengangkat kedua tangannya yang nampak kosong. Rasanya sangat sulit untuk mengatakan sesuatu ketika sedang berada tepat di istrinya di situasi seperti sekarang. Dia hanya memberikan gestur bahwa anaknya hingga saat ini masih belum ditemukan, bersamaan dengan para warga yang menggelengkan kepalanya secara bersamaan. Jawaban itu tentu saja membuat Bu Yuni semakin panik. Bahkan kini dia seperti kehilangan keseimbangannya atas kabar buruk yang dia terima dari suaminya sendiri. Hingga tidak lama kemudian, tubuh Bu Yuni tiba-tiba ambruk ke tanah. Kegelisahan yang menumpuk di dalam dirinya membuat dirinya tidak sadarkan diri. Hal itu tentu saja membuat Pak Andri semakin panik. Dia langsung berlari menghampiri istrinya dan mengangkat tubuhnya. "Panggil ibu-ibu, suruh mereka bawa istriku ke rumah, cepat!" Pak Andri langsung berteriak kepada para warga yang ada di belakang. Dan mereka yang mendengar hal itu langsung berlari untuk memanggil ibu-ibu yang kini masih berada di dalam rumahnya. Aku yang kini tertidur di dalam kamar tidak mengetahui bahwa bayi Pak Andri hilang. Meskipun beberapa kali aku mendengar beberapa orang yang melintas melewati rumah, tapi aku seperti lebih cuek daripada sebelumnya. Aku lebih takut membukakan pintu dan mencari tahu apa yang terjadi di luar. Aku takut bahwa apa yang aku dengar bukanlah sebuah langkah kaki dari manusia, namun langkah kaki dari sesuatu yang menakutkan. Apalagi hal itu terjadi kepadaku sekarang. Aku tidak bisa meminta bantuan nenek lagi seperti dulu, yang seringkali mengingatkan bahwa mereka tidak jahat. Mereka adalah makhluk seperti kita yang mempunyai tujuan yang harus mereka selesaikan. Setelah nenek meninggal, aku lebih memilih untuk menutup diri. Apalagi kini pandangan warga seperti berubah setelah nenek meninggal. Seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi di belakangku pada saat itu. Dimulai dari klinik, yang hingga saat ini aku tidak tahu kenapa Desi dan Neng bisa ketakutan seperti itu ketika sedang menjaga nenek. Lalu Bi Entin dan Mang Emen, yang sepertinya tidak mau bertemu denganku beberapa hari setelah nenek meninggal. Hal itu tentu saja menggangguku, karena aku juga merasakan bagaimana para warga menatapku dengan sinis. Tidak seperti ketika nenek masih hidup, yang penuh senyum ketika aku melintas di depan mereka. Semuanya begitu membingungkan, apalagi dengan berkas-berkas dari tulisan juga foto-foto usang yang nampak asing, yang membuatku semakin curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi di kampung selama beberapa hari ini tanpa diketahui olehku. Aku kini mencoba tertidur pulas, namun pikiran-pikiran itu masih menghantuiku sehingga aku seringkali terbangun seperti saat ini. Setelah terbangun secara mendadak, aku sepertinya tidak bisa tidur lagi. Aku hanya mengangkat salah satu tanganku, mencoba mengusap wajahku secara perlahan, lalu kembali memejamkan mata dengan kondisi tubuhku yang tertidur di atas kasur di dalam kamar. Namun, tepat 1 menit ketika memejamkan mata, tiba-tiba, prak! Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari arah ruang tengah, seperti ada benda yang jatuh. Bahkan disertai dengan suara nafas yang berat dan suara bayi tertawa yang aku dengar dari ruangan tengah yang letaknya persis di sebelah kamarku ini. Seketika aku langsung berlari ke ruang tengah, membuka tirai kamar yang tertutup dan melangkahkan kakiku secara perlahan ke ruangan tengah. Namun kurasakan suasana ruangan tengah yang seharusnya tampak biasa karena lampu menyala, kini terasa sangat berbeda. Seperti sebuah tekanan yang menekanku dari belakang, sehingga tubuhku tiba-tiba terasa sangat berat untuk melangkah. Entah apa yang terjadi, namun setiap kali aku melangkahkan kaki, jantungku berdetak kencang. Bahkan kini nafasku kembali berat. Ruangan ini tampak kosong, tapi terasa sesak. Seolah-olah banyak sekali orang yang memenuhi ruangan ini sekarang. Mereka saling berdempetan satu sama lain.
saling memenuhi setiap sudut ruangan, hingga membuatku yang sedang melangkahkan kaki pun merasa kesusahan untuk melangkah. Seperti halnya di mimpi itu, tepat ketika aku melihat nenek yang terduduk dengan tubuhnya yang penuh darah dan banyak sekali tangan-tangan kecil yang kurus yang berkuku tajam di sekitar tubuhnya. Jujur aku sebenarnya takut dengan situasi seperti ini, tapi karena rasa penasaranku begitu kuat atas suara yang aku dengar, aku terus memaksakan diriku untuk berjalan ke ruang tengah, meskipun tubuhku serasa ditekan di segala arah. Suasana benar-benar terasa mencekam ketika aku ingin ke ruangan tengah. Jarak yang seharusnya dekat pun terasa jauh, apalagi ditambah dengan rasa sesak yang aku rasakan. Seperti sedang menembus beberapa orang yang saling berdesakan di ruangan yang kecil ini. Aku berusaha sekuat tenaga untuk cepat sampai ke sana. Meskipun aku harus berjibaku dengan rasa sakit dan sesak yang aku rasakan sekarang. Namun, tepat ketika aku melewati kamar nenek, di balik sebuah tirai kamar yang terbuka, aku melihat seseorang yang sedang berdiri tegak dan memandang ke arahku dari dalam kamar. Lampu kamar yang terang membuatnya seperti bayangan yang berdiri di pintu kamar dengan tirai yang tersibak. Aku sontak berhenti. Aku tidak kuasa menahan rasa percayaku atas apa yang aku lihat pada saat itu. Karena itu adalah nenekku sendiri. Nenek cucu yang seharusnya sudah meninggal, kini muncul kembali di dalam kamar dan menatapku sambil tersenyum. Ternyata bukan hanya itu saja. Terlihat di sebelahnya ada sesosok bayi yang nampak terbangun. Dia tertawa di samping nenek dengan suaranya yang khas. Dia seperti senang ketika dekat dengan nenek, karena beberapa kali dia tertawa dengan sangat keras, meskipun nenek yang aku lihat sedang memperhatikanku dengan mulutnya yang sedang tersenyum kecil. Seperti tahu bahwa aku akan terbangun dan bertemu dengannya pada malam itu, nenek hanya mengangguk kecil dan mengangkat kedua tangannya seperti sedang meminta maaf kepadaku pada malam itu. Aku yang masih tidak percaya atas kemunculan nenek, hanya bisa terdiam dan tidak bisa bergerak. Tubuhku masih belum bisa mempercayai apa yang sudah aku lihat. Karena aku tahu sendiri, nenek sudah meninggal, dan aku sendiri yang menurunkan jasadnya ke pemakaman itu. Bayi yang kini ditidurkan di kasur nenek, kini masih tertawa jelas. Nenek yang sudah melihatku dan tersenyum, kini memalingkan wajahnya dan melihat ke arah bayi itu. Tangannya yang sudah keriput dia angkat. Lalu tidak lama dia dekatkan tangan itu ke arah pipi dari bayi tersebut, sehingga salah satu tangannya seperti ingin memegangnya. Namun, bayi itu seperti tidak bisa memegang tangan nenek, karena tubuhnya seperti transparan dan hanya berbentuk bayangan saja yang terkena oleh cahaya lampu yang ada di kamar. Tidak lama kemudian nenek pun langsung mengangkat tangannya kembali, lalu seketika dia melayang dan mundur sehingga menembus jendela kamar yang tertutup tirai pada saat itu. Semuanya begitu cepat, butuh beberapa menit bagiku untuk sadar atas apa yang aku lihat. Dan ketika aku sadar bahwa kini nenek sudah menghilang, tiba-tiba bayi itu menangis. Menangis dengan kencangnya sehingga memungkinkan untuk terdengar hingga keluar rumah. Dia seperti tidak rela ketika nenek yang menampakkan dirinya padaku langsung menghilang. Aku yang kebingungan tiba-tiba langsung berlari masuk ke kamar nenek, menghampiri bayi tersebut untuk mencoba menenangkannya. Namun ketika beberapa langkah aku berjalan, tiba-tiba tak 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 terdengar suara orang yang sedang mengetuk pintu dengan kondisi yang tergesa-gesa. Dirinya seperti berlari dan menghampiri rumahku dan mengetuk pintu beberapa kali, seperti ingin dibuka olehku dari dalam rumah. Apalagi tidak lama kemudian, orang tersebut tiba-tiba berteriak. Dia memanggilku dan menanyakan perihal bayi yang tiba-tiba muncul di kamar nenek pada saat itu. "Punten Cep, bangun Cep. Tadi ada suara nangis sampai kedengeran hingga ke jalan. Itu bayi Pak Andri bukan Cep? Soalnya tadi kehilangan bayinya akibat dibawa sama nenek cucu." Beberapa waktu yang lalu, para warga yang pulang dari arah kebun bambu dan persawahan nampak lesu. Begitu pula yang datang dari arah sungai, yang dimana di sana seringkali terjadi penampakan dan cerita-cerita seram tentang makhluk sungai yang menculik manusia dan menariknya ke dalam air. Mereka nampaknya tidak menemukan apa yang mereka cari. Mereka semua kebingungan bagaimana mereka akan melaporkan hal ini kepada Pak Andri, yang mungkin saja sekarang sedang menunggu mereka pulang dengan sebuah kabar baik yang dia dengar. Aan, Dodi dan Dadang nampaknya berpisah satu sama lain dan bertemu lagi di belakang kampung. Mereka saling menggelengkan kepala ketika mereka bertemu di sana, begitu pula para warga yang lain. Di perjalanan pulang mereka berjalan sangat lambat.
menyusuri perkampungan yang sunyi dan sepi itu secara perlahan. Sesekali mereka saling bertanya satu sama lain, bagaimana mereka akan menjawab pertanyaan dari Pak Andri ketika sampai di rumahnya. Rasa khawatir, takut, juga rasa kehilangan atas apa yang terjadi kini berkecamuk di dalam diri mereka masing-masing. Wajah mereka sedikit tertunduk, persis seperti langit malam yang kini gelap tanpa bintang dan bulan yang menerangi mereka pada malam itu. Di dalam diri mereka kini muncul pertanyaan, bagaimana seseorang yang sudah meninggal bisa membawa anak manusia yang masih hidup dan membawanya entah kemana? Dan kenapa dirinya membawa anak itu lalu menghilang tanpa sebab? Dang, sepertinya kita harus kasih tahu Cecep bagaimanapun juga. Soalnya ini sudah menyangkut anak Pak Andri. Udah bukan masalah menampakkan diri dan menakut-nakuti manusia lagi sekarang. Dodi yang khawatir atas keadaan anak dari Pak Andri berkata kepada Dadang yang ada di sampingnya. Sedangkan Aan yang jalan di belakang hanya mendengarkan apa yang Dodi katakan. Jangan dulu, nanti kalau dia sok gimana? Udah mah dia sendirian di sini, lalu ada kejadian kayak gini, ntar pingsan gimana? Jawab Dadang yang mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh Dodi. Aan yang awalnya hanya mendengarkan kini ikut menjawab atas apa yang dikatakan Dodi. Bahkan dia juga membantah apa yang dikatakan Dadang atas jawaban yang dia dengar. Dang, bukannya gitu. Cepat atau lambat si Cecep harus tahu. Siapa tahu dia ada sesuatu yang kita tidak ketahui tentang nenek cucu yang bisa membuat kita menemukan anak Pak Andri. Udah yuk, belok kanan aja di depan gang sana. Kita langsung lewati rumah si Cecep aja, kata Aan dengan nada yang sedikit tegas. Dadang yang mendengar hal itu hanya terdiam sebentar. Lalu tidak lama dia melihat ke arah rombongan warga yang nampak lesu dan sedikit menunduk setelah mereka mencari bayi itu ke segala tempat tanpa ada hasil. Dia berpikir sejenak dan beberapa detik kemudian dia mengangguk sambil menoleh ke arah Dodi dan Aan yang ada di dekatnya. Ya sudah, kita belok gang depan. Biar mereka yang ikut di belakang langsung ke rumah Pak Andri aja. Karena kalau rame-rame datang ke rumah si Cecep, takutnya kita seperti ingin menggeruduk rumahnya. Aan dan Dodi akhirnya mengangguk. Mereka berdua seketika langsung melirik ke arah rombongan warga yang ada di belakang sana dan berkata bahwa mereka akan berpisah untuk memberitahukan hal ini kepadaku yang masih ada di dalam rumah. Para warga yang mendengar hal itu hanya mengangguk. Mereka mengangkat salah satu tangannya ketika melewati Aan, Dodi dan Dadang yang kini berdiri di depan gang kecil yang bisa tembus ke arah rumah. Tidak lama warga pun berjalan melewati mereka bertiga. Aan yang melihat para warga itu menjauh dari mereka bertiga, tiba-tiba langsung menepuk pundak Dodi dan Dadang sambil mengangguk. Lalu anggukan kepala itu mereka balas sambil berjalan melewati gang kecil itu. Suasana gang kecil ketika malam itu nampak sungguh berbeda. Hanya ada beberapa lampu rumah yang menyala untuk pemandu jalan. Apalagi gang itu melewati beberapa persawahan dan kebun kecil yang lumayan gelap ketika malam. Memang di kampungku tidak semua rumah saling berdempetan satu sama lain. Ada beberapa rumah yang terpisah oleh kebun atau persawahan yang mereka garap di dekat rumah mereka. Sehingga suasana ketika malam pun menjadi gelap dan menyeramkan. Karena harus melewati kebun, sawah, juga pepohonan rimbun yang ada di depan rumah warga. Hal itu juga yang dirasakan oleh Dadang, Aan, dan Dodi. Mereka nampak menyesali keputusan yang mereka ambil karena mereka harus melewati jalanan yang gelap ini. Apalagi mereka pernah ditampaki oleh nenek cucu yang menyeramkan itu ketika sedang berada di pos ronda beberapa hari yang lalu. Namun mereka tetap berjalan melewati gang tersebut dengan kewaspadaan penuh. Sesekali, senter dan obor yang mereka bawa diarahkan ke tempat-tempat gelap, memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mengikuti mereka dari dalam kegelapan. Butuh waktu 10 menit mereka berjalan melewati gang kecil itu. Sebuah gang yang tembus kembali ke jalanan yang sedikit besar dan mereka langsung belok ke arah kiri, tepat ke arah rumahku yang tidak jauh dari jalanan itu. Beberapa kali mereka berhenti ketika mereka sudah semakin dekat dengan rumahku. Mereka saling bertatapan dan memastikan bahwa tidak ada nenek cucu yang muncul di antara mereka dengan wajah seramnya. Memang wajar mereka seperti itu, karena tempat yang mereka datangi adalah rumahku, sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal bagi nenek hingga dirinya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Bener nih, kita ketuk rumahnya. Kayak yang sepi gini, kayak gak ada orang. Tanya Aan yang berdiri di kebun dekat rumahku pada saat itu. Semuanya terdiam. Mereka seperti ragu untuk menjawab ketika Aan bertanya seperti itu. Namun,
Tepat beberapa detik Aan bertanya. Tiba-tiba tepat dari arah rumah, mereka bertiga mendengar sebuah suara dari bayi yang menangis. Hal itu tentu saja mengagetkan mereka bertiga, apalagi kondisi malam yang mencekam membuat mereka ketakutan. Tapi semakin mereka dengar, suara tangisan bayi itu semakin kencang, dan butuh beberapa detik bahwa apa yang mereka dengar mungkin saja adalah suara dari bayi Pak Andri yang ada di dalam rumahku. Seketika mereka pun berlari mengetuk pintu dengan segera dan mencoba membangunkanku untuk memastikan bahwa suara tertawa bayi yang ada di dalam rumah adalah suara bayi dari Pak Andri yang semalam ini menghilang tanpa jejak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.